Selamat datang kembali di Axis of Truth di JNS TV. Hari-hari perayaan telah tiba saat Republik Islam menggelar pesta propaganda besar-besaran untuk mengubur Ali Khamenei yang meninggal secara memalukan di tangan Israel dan Amerika Serikat. Dan meskipun Republik Islam tidak mendapatkan kemenangan propaganda minggu ini, sepertinya Amerika Serikat tetap saja memberikannya kepada mereka. Pemerintahan Trump sepertinya tidak bisa berhenti mencetak gol bunuh diri. Kenapa? Setelah berbulan-bulan tekanan militer, setelah rezim kehilangan orang yang telah memimpin Republik Islam selama 47 tahun, Presiden Trump mengatakan bahwa dia memberi mereka libur seminggu. Kita mengalahkan Venezuela dalam 1 hari dan kita benar-benar menghajar Iran. Mereka sangat ingin berdamai. Mereka sangat ingin berdamai. Kami memberinya libur seminggu untuk pemakaman, karena kami baik hati. Pak, maafkan saya. Apa? Kenapa kita harus bersikap sopan kepada rezim yang selama puluhan tahun meneriakan matilah Amerika, membunuh orang Amerika lewat kelompok teror proksi, menyandera warga Amerika, merencanakan pembunuhan pejabat Amerika, dan para petinggi mereka masih terus mengancam Presiden Amerika Serikat, bahkan minggu ini menawarkan 1.000 kilogram emas sebagai imbalan untuk pembunuhan Trump atau Netanyahu. Lihat saja. Sebagai kehadiran ilahi dan ketenangan yang mendasar, Riam 15 Khordad, pria dan wanita penulisnya. Mereka memutuskan insya Allah untuk memberikan hadiah bagi siapapun yang membunuh Trump atau Netanyahu. Hadiah itu berasal dari pria dan wanita Faramin. Hadiahnya adalah emas dalam kilogram. 100 kilogram emas. 100 kilogram emas. Sekarang tentu saja, Republik Islam mengubah seluruh pemakaman Khamenei menjadi tontonan politik yang seharusnya menjadi kesempatan untuk mempermalukan rezim Islam. Dan sebenarnya itu satu-satunya bahasa yang mereka mengerti. Pada ulang tahun Amerika Serikat yang ke-250, sebaliknya, itu berubah menjadi kesempatan lain bagi rezim untuk menggambarkan dirinya secara palsu seolah-olah mendapat dukungan besar. Sekarang, berdasarkan perkiraan ukuran alun-alun tempat upacara ini diadakan, kami memperkirakan bahwa ada sekitar 60.000 hingga 70.000 orang di sana. Jauh berbeda dari jutaan orang yang turun ke jalan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menuntut perubahan rezim dan kembalinya putra mahkota Reza Pahlavi. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya juga ingin Anda mendengar apa yang diteriakkan sepanjang hari di awal pemakaman ini. Silakan lihat. Sekarang, inilah massa yang meneriakan matilah Amerika saat ini. Saya tidak tahu seberapa jelas Anda bisa melihatnya, tapi itulah yang mereka teriakan. Orang-orang yang baik ya. Matilah Amerika, matilah Israel. Matilah Israel lagi. Matilah Amerika lagi. Dan lagi. Kafan Syah, masyarakat melekat pada tubuh kami demi darahmu, demi pembunuhan Trump. Jadi, kamu lihat. Mereka sebenarnya tidak mengubah apapun terkait agenda mereka. Berkali-kali kita mendengar hal yang sama. Matilah Amerika, matilah Israel, matilah Inggris. Jadi, sementara Washington sibuk bersikap ramah, rezim secara harfiah memimpin kerumunan dalam meneriakan matilah Amerika dan matilah Israel. Dan mereka menggunakan minggu libur ini untuk memperkuat ideologi yang sejak awal telah membuat Timur Tengah tidak stabil selama beberapa dekade. Mengapa Amerika Serikat membantu mereka melakukan itu? Sementara itu, pemakamannya sendiri persis seperti yang kita harapkan. Berhari-hari prosesi, liputan media pemerintah, dan upaya yang dikoreografikan dengan hati-hati untuk menunjukkan kepada dunia bahwa rezim tersebut entah bagaimana memiliki dukungan.
Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang sangat berbeda. Tidak ada pemimpin dunia utama dari negara-negara adidaya yang hadir secara pribadi. Kami melihat beberapa delegasi tingkat bawah yang mewakili Rusia, Tiongkok, India, dan Turki. Sementara rezim sangat bergantung pada jaringan tradisional negara-negara sahabat, kelompok proksi teroris, dan sekutu ideologisnya. Dan kemudian ada Mujtaba, Ayatollah Kardus, pria yang seharusnya menjadi pemimpin tertinggi baru yang tidak terlihat di depan umum pada pemakaman ayahnya sendiri. Sekarang, menurut laporan, dia belum muncul di depan umum sejak terluka awal tahun ini dalam serangan udara yang menewaskan ayahnya. Laporan lain mengatakan bahwa alasan keamananlah yang membuatnya tidak hadir dan bahwa dia sebenarnya ingin datang, tetapi tidak diizinkan karena ada kekhawatiran akan pembunuhan oleh Israel. Sekarang, salah satu hal terpenting yang ingin rezim buat Anda percayai tentang sirkus pemakaman ini adalah bahwa kerumunan ini mewakili rakyat Iran. Tidak demikian, rezim menawarkan uang tunai, transportasi gratis, hadiah, dan segala macam hal yang tidak masuk akal untuk sebuah pemakaman. Saya juga berbicara dengan banyak sumber di dalam Iran kemarin yang memberitahu saya bahwa banyak dari mereka yang disebut pelayat sebenarnya dibayar, ditekan, atau diberi insentif untuk hadir. Dan itu bukan hal yang mengejutkan. Di masa lalu, rezim telah menggunakan uang, makanan, transportasi, dan manfaat lainnya untuk membawa orang-orang ke acara-acara rezim demi memalsukan dukungan. Sekarang, sumber-sumber saya juga melaporkan bahwa Teheran benar-benar kosong saat ini karena siapapun yang masih waras telah melarikan diri dari kota itu. Dan mereka juga mengatakan bahwa para peserta sebagian besar adalah orang asing dan dibayar untuk hadir. Mereka juga mengatakan bahwa mereka secara pribadi melihat tumpukan makanan setidaknya setinggi 2 meter yang membusuk karena sangat sedikit orang yang benar-benar datang ke acara pemakaman itu. Dan berbicara tentang dukungan palsu, lihatlah aksi Muhammad Ghalibaf yang benar-benar melebih-lebihkan di samping Arakci saat pemakaman. Matemah Yezem, pemilik departemen. Darah pembunuhan Trump. Darah pembunuhan Trump. Sulit untuk mengetahui apakah dia sedang tertawa atau menangis. Sejujurnya, bahkan Arachi pun seperti, "Bro, kamu bereaksi berlebihan." Ngomong-ngomong, di dalam Iran ada banyak laporan tentang bagaimana orang-orang Iran mengejek biaya pemakaman ini. Ini adalah negara yang benar-benar bangkrut. Dan juga mendorong orang-orang Iran untuk mengenakan pakaian berwarna cerah daripada hitam atau meninggalkan Teheran daripada ikut serta dalam upacara berkabung resmi ini. Itulah Iran yang tak ingin ditunjukkan rezim kepada Anda. Tapi propaganda itu tidak berhenti di perbatasan Iran saja. Orang Amerika, Kayla Walsh, dan Jackson Hinkle, serta orang Inggris Pakistan, Bushra Sheikh, semuanya diterbangkan ke Iran untuk pemakaman, memperkuat propaganda rezim kepada penonton berbahasa Inggris. Sekarang Hinkle mengatakan bahwa adalah kewajiban setiap patriot Amerika untuk menghormati Khamenei. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa berpikir seperti itu, tapi baiklah. Dan kemudian Kayla Walsh mengatakan hal berikut. Coba lihat. Dia adalah seorang pemimpin bagi semua orang di dunia untuk berjuang melawan imperialisme, melawan arogansi, melawan Zionisme, melawan genosida. Bagi saya, dia adalah pemimpin anti-imperialis terbesar yang pernah hidup sezaman dengan saya. Cuci otak total. Sekarang saya ingatkan, Kayla Walsh adalah mantan aktivis DSA yang sangat mengagumi Mamdani sebelum dia memutuskan untuk pindah ke Beirut dan mendukung organisasi teroris secara penuh waktu. Saya rasa dia sudah beberapa kali pergi ke Iran. Dan bagian yang paling gila dari ini adalah ada seorang Amerika yang memberitahu orang Amerika lainnya untuk menghormati. Pria yang memimpin rezim yang selama 47 tahun mendefinisikan dirinya dengan slogan "Matilah Amerika" dan bertanggung jawab atas kematian ratusan warga Amerika. Sekarang, berdasarkan perjalanan-perjalanan sebelumnya dan perjalanan serupa yang pernah kita lihat di masa lalu, upaya propaganda tersebut setidaknya sebagian dibiayai oleh rezim itu sendiri. Artinya setiap warga negara Amerika atau Inggris yang memberikan dukungan kepada rezim yang dikenai sanksi harus benar-benar diselidiki, karena ini bukanlah jurnalisme. Jurnalisme seharusnya mempertanyakan tentang eksekusi yang sedang berlangsung atau 40.000 pengunjuk rasa yang dibantai pada bulan Januari. Sebaliknya, individu-individu jahat ini justru berusaha memutihkan citra sosok yang pada dasarnya adalah Hitler di zaman kita.
Pemakaman ini sebenarnya tidak penting karena Khamenei. Kematian dia sebenarnya adalah alasan untuk dirayakan. Tapi pemakaman ini sebagai sebuah peristiwa global menjadi penting karena sekali lagi Republik Islam Iran diberi kesempatan untuk mengubah kematian seorang diktator menjadi kampanye propaganda. Sementara kerumunan massa meneriakan mati untuk Amerika dan Barat berpaling muka. Bahkan lebih dari sekedar berpaling muka. Presiden dari dunia bebas menyatakan bahwa dia memberikan sesuatu yang baik kepada mereka. Sekarang, rezim bisa mengadakan pemakaman, mendatangkan influencer asing, mengancam dan memeras warga Iran untuk berduka, dan tentu saja membuat propaganda dari semua itu. Tetapi mereka tidak bisa menghapus warisan kematian dan kehancuran Khamenei. Dan Amerika Serikat dari semua negara seharusnya tidak membantu mereka menjaga ideologi ini tetap hidup. Sekarang, apakah kamu ingat ketika saya terus-menerus dijejali fitnah bahwa Israel membunuh jurnalis di acara Piers Morgan entah sudah berapa kali, mungkin sekitar 47 juta kali. Lihat ini. Jangan lupakan 232 jurnalis di Gaza yang telah dibantai oleh IDF. Dan jangan lupakan 232 jurnalis di Gaza yang telah dibantai oleh IDF. Yayasan yang menjijikan itu bahkan mengonfirmasinya jika kamu ingin membahasnya denganku. Aku tahu kamu tidak suka fakta, Ana. Tapi inilah kenyataannya. Dan bagaimana fitnah yang sama ini diulang-ulang tanpa bukti. Lihat saja. Jumlahnya lebih dari 245 jurnalis yang telah terbunuh. Jelas bahwa otoritas pendudukan Israel tidak ingin jurnalis independen mendokumentasikan dan melaporkan kejahatan mereka. Lebih banyak jurnalis yang terbunuh di Gaza dibandingkan gabungan jumlah jurnalis yang terbunuh di kedua perang dunia, Vietnam, bekas Yugoslavia, dan Afghanistan, menurut proyek biaya perang dari Watson Institute. Sebagai mantan jurnalis dan editor, bisakah Anda menjelaskan kepada kami mengapa Israel membunuh jurnalis Palestina dalam skala besar? Jadi Anda menganggap itu sudah pasti? Israel membunuh jurnalis, itu yang Anda katakan? Independen. Sumber informasi bukan hanya Committee to Protect Journalists. Jadi seperti yang saya katakan, Committee to Protect Journalists telah dokumentasikan. Committee to Protect Journalists has documented. Jurnalis datang ke sini, ke Israel, untuk membunuh kami, Pak. Puluhan tempat di mana pasukan Anda telah menargetkan jurnalis. Pak, jurnalis. Pak, Anda percaya mereka juga? Jadi tidak, saya tidak percaya. Anda berbohong. Saya tidak mengarang ini. Ini adalah data, temuan. Ini dari Komite Perlindungan Jurnalis. Semua dalam wawancara yang sama. Angka-angka dari Komite Perlindungan Jurnalis. Tapi ternyata mereka salah. Dan sekali lagi, saya benar. Selama 21 bulan terakhir, kita diberitahu bahwa Israel sedang berperang melawan jurnalis dan bahwa IDF secara sistematis menargetkan anggota pers seperti yang baru saja Anda dengar dari cuplikan wawancara itu. Klaim-klaim tersebut diulang oleh organisasi berita besar, kelompok hak asasi manusia, politisi, aktivis, dan komentator yang memperlakukan angka-angka ini sebagai fakta yang sudah pasti. Tapi ada satu masalah. Puluhan dari apa yang disebut jurnalis ini sebenarnya adalah teroris. Pada puncaknya, database Komite Perlindungan Jurnalis mencatat 229 orang yang diduga jurnalis di Gaza. Minggu lalu, CPJ mengumumkan akan melakukan tinjauan penuh terhadap database-nya. Setelah Hamas dan Jihad Islam Palestina sendiri menerbitkan puluhan pengumuman syahid yang mengidentifikasi sejumlah besar dari individu-individu tersebut sebagai anggota sayap militer mereka. Sekarang, CPJ telah menghapus setidaknya 20 nama dengan sumber berasal dari organisasi teroris itu sendiri, bukan dari IDF. Dan berulang kali, kita melihat pola yang sama terus terulang. Kemarahan atas seorang jurnalis atau bahkan pekerja bantuan yang terbunuh. Dan kemudian ternyata, ups, dia sebenarnya adalah seorang komandan Hamas. Ini bukan koreksi kecil yang kita lihat, ini adalah kegagalan besar media. Angka-angka itu diulang di seluruh dunia sebagai fakta, sama seperti semua klaim absurd dari Hamas. Dan siapapun yang mempertanyakannya langsung dicemarkan. Padahal buktinya jelas-jelas ada dalam bahasa Arab di puluhan kasus seperti ini. Ambil contoh Muhammad Nabil Al-Zak. Dia sudah dikonfirmasi oleh Jihad Islam Palestina sebagai seorang komandan 2 bulan yang lalu. Bahkan orang dalam rekaman ini memang dia. Apakah menurutmu dia terlihat seperti seorang jurnalis? Namun, dia masih tercantum di beberapa daftar sebagai jurnalis yang tewas dalam pertempuran, termasuk dalam daftar kebebasan pers. Lalu ada Muhammad Wasya dan saudaranya Ahmad Wasya yang berasal dari Al Jazeera. Mereka diidentifikasi sebagai komandan Hamas. Keduanya diratapi sebagai operatif teroris.
Dan tentu saja ada Muhammad Al-Sakani, seorang jurnalis lain yang kemudian menjadi komandan Jihad Islam Palestina. Daftarnya terus berlanjut dan terus bertambah. Ini bukan klaim dari Israel, ini adalah klaim dari Hamas dan Jihad Islam Palestina yang mengakui mereka sebagai anggota mereka sendiri. Tapi kamu tahu, kita sebenarnya sudah pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Pertama, kita diberitahu bahwa tidak ada bukti bahwa staf dan guru UNRWA adalah anggota Hamas. Meskipun faktanya kita memiliki video seorang pekerja bantuan dari PBB yang membawa tubuh Sandra. Lalu kita mengetahui bahwa ada puluhan dari mereka. Lalu kita mengetahui bahwa sebenarnya ada ratusan guru yang bersorak pada tanggal 7 Oktober guru-guru UNRWA. Setiap hari tampaknya semakin banyak konfirmasi tentang kerjasama antara UNRWA dan Hamas. Sekarang kita menemukan bahwa banyak orang yang diperkenalkan ke dunia sebagai jurnalis ternyata adalah anggota Hamas atau Jihad Islam Palestina. Persis seperti yang saya dan banyak orang lain klaimkan. Pada titik mana semua ini berhenti menjadi kesalahan yang terisolasi dan mulai menjadi bukti adanya keberpihakan. Dan yang saya rasa bahkan lebih mengejutkan dari seluruh situasi ini adalah tanggapannya. Karena alih-alih bertanya bagaimana hal ini bisa terjadi, beberapa komentator justru berpendapat bahwa meskipun beberapa dari pria ini adalah anggota Hamas atau Jihad Islam, mereka tetap harus dianggap sebagai jurnalis. Maaf. Apa? Sejak kapan keanggotaan dalam organisasi teroris memberikan seseorang perlindungan khusus yang diberikan kepada jurnalis sipil di zona perang? Hukum humaniter internasional melindungi jurnalis. Hukum itu juga melindungi warga sipil. Hukum itu tidak memberi kombatan kekebalan begitu saja, hanya karena mereka juga memegang kamera atau pernah sekali berkontribusi pada sebuah media berita. Jika seseorang adalah anggota organisasi teroris dan ikut serta dalam aktivitas militer organisasi tersebut, itu adalah kategori hukum yang sama sekali berbeda. Jadi, mengapa tidak ada yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini sebelum angka-angka tersebut tersebar di halaman depan media di seluruh dunia? Dan di mana media sekarang? Di mana koreksi dan permintaan maafnya? Sungguh luar biasa bagaimana tuduhan awal menjadi berita utama, sementara koreksinya paling banter hanya menjadi catatan kaki. Angka-angka ini diperlakukan seperti kebenaran mutlak. Angka-angka itu dikutip oleh para politisi, PBB, media besar, selebritas, dan aktivis sebagai bukti bahwa Israel dengan sengaja berperang melawan para jurnalis. Sekarang, basis data yang sama sedang diam-diam direvisi. Dan di mana berita utama yang sama? Jika kita bahkan tidak bisa sepakat bahwa anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina seharusnya tidak dihitung sebagai jurnalis, maka kita bukan sedang melaporkan berita, kita sedang menciptakannya. Dan sekarang akhirnya, menutup semuanya dengan segmen baik, buruk, dan jelek kita, minggu ini kita mulai dengan cerita buruk minggu ini, yaitu tim nasional Mesir di Piala Dunia dan pelatih kepala mereka, Hossam Hassan. Jadi, setelah kemenangan bersejarah Mesir di Piala Dunia melawan Australia, minggu ini kita melihat Hossam Hassan mengangkat bendera Palestina di lapangan, mendedikasikan kemenangan itu untuk rakyat Palestina, dan berkata, hati dan jiwaku bersama mereka. Dia kemudian berjalan mengelilingi lapangan sambil memegang bendera Mesir dan Palestina, sementara para penggemar meneriakan bebaskan Palestina. Serius? Nilai plus untuk sandiwaranya. Tapi mari kita tinjau bagaimana Mesir dari semua negara memandang rakyat Palestina. Ini adalah pemerintah yang sama yang membangun beberapa perbatasan keamanan di sepanjang perbatasan Gaza yang menutup sepenuhnya perlintasan Rafah selama sebagian besar masa perang. Yang berulang kali menolak masuknya warga Gaza secara massal dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional dan telah membiarkan pasar gelap pemerasan memungut biaya ribuan dolar dari warga Gaza untuk keluar dari wilayah tersebut secara ilegal. Jadi, bantu saya memahami logikanya di sini. Jika Anda begitu peduli terhadap rakyat Palestina hingga merasa terdorong untuk mengibarkan bendera mereka di depan miliaran orang yang menonton Piala Dunia, mengapa pemerintah Anda sendiri telah menghabiskan bertahun-tahun dan jutaan dolar untuk membangun tembok demi mencegah mereka masuk? Mengapa perbatasan tetap sebagian besar tertutup? Mengapa begitu banyak keluarga harus membayar sejumlah besar uang untuk melarikan diri dari zona perang? Itu bukan kebijakan Israel, itu adalah kebijakan Mesir. Saya selalu heran bagaimana orang-orang yang sama ini menjadi pahlawan untuk perjuangan ketika kamera menyala. Tapi di balik pintu tertutup, mereka sama sekali tidak peduli dengan rakyat Palestina. Bahkan mereka seringkali membenci mereka. Tanyakan pada diri Anda sendiri hal ini. Jika orang Mesir sangat peduli dengan Palestina, mengapa mereka tidak mendeklarasikan negara Palestina ketika mereka menguasai 100% Gaza dan Sinai?
Mengapa Yordania tidak mendeklarasikan negara Palestina ketika mereka menduduki tepi barat? Mungkinkah? Mungkin saja. Karena memang tidak pernah ada negara Palestina dan negara-negara Arab ini sebenarnya tidak peduli tentang negara Palestina. Pelatih Hasan sama sekali tidak peduli dengan rakyat Palestina, dan begitu juga dengan sebagian besar orang yang sudah dicuci otaknya yang mendukungnya. Gerakan ini adalah sekte yang tidak masuk akal yang digunakan dunia Arab untuk mengobarkan kebencian terhadap orang Yahudi demi mengalihkan perhatian dari masalah internal mereka sendiri. Dan sekarang kita beralih ke cerita buruk minggu ini. Kandidat Kongres Demokrat Colorado, kandidat DSA lebih tepatnya, Mila Kiros. Sekarang, jika Anda belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, jangan khawatir. Saya juga belum pernah mendengarnya sampai saya mulai menelusuri catatan publiknya minggu ini. Dan percayalah, ini benar-benar sesuatu. Jangan hanya percaya kata-kata saya, dengarkan sendiri. Apakah Anda percaya bahwa serangan teroris 11 September di Amerika adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari kebijakan luar negeri Amerika? Tak terhindarkan dalam arti bahwa kita telah membuat banyak wilayah Timur Tengah menjadi tidak stabil, sehingga memaksa orang-orang percaya bahwa tindakan kekerasan lain adalah satu-satunya respons. Ya, seharusnya kita merespons dengan bunga-bunga. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tanggung jawab kita adalah menghilangkan kondisi-kondisi yang menyebabkan kekerasan itu terjadi sejak awal. Baru-baru ini Anda berkampanye bersama Hasan Piker. Dia punya penonton streaming yang sangat besar. Apakah Anda setuju dengan pernyataannya bahwa Hamas adalah pihak yang lebih kecil mudaratnya dibandingkan Israel? Tidak, saya tidak setuju. Anda telah menyebut tindakan Israel di Gaza sebagai genosida. Anda telah menyerukan embargo senjata terhadap Israel. Apakah itu juga mencakup penjualan atau pembiayaan senjata defensif oleh Amerika Serikat yang digunakan Israel untuk melindungi diri dari serangan roket Hizbullah atau Iran? Ya. Ya. Ya, benar. Mengapa tidak membedakan antara senjata yang kita gunakan untuk berperang lawan populasi lain? Dan kemudian senjata defensif yang digunakan untuk melindungi warga sipil dari serangan luar. Saya percaya bahwa penjualan senjata kami ke Israel, baik itu senjata defensif atau ya, dia ingin lebih banyak orang Israel melanjutkan genosida yang sedang terjadi. Saya percaya bahwa Lebanon kami, pembersihan etnis yang sedang terjadi di Lebanon. Pembersihan etnis di Lebanon. Wow, katakan saja kalau kamu tidak tahu apa-apa tentang Lebanon tanpa harus mengatakannya. Aduh, ini yang menurutku sangat menarik dari karakter ini. Dia menampilkan dirinya sebagai semacam aktivis hak asasi manusia, pejuang keadilan sosial, tapi hampir setiap sikap yang dia ambil selalu mengarah pada kesimpulan yang sama persis. Amerika yang disalahkan, Israel yang disalahkan, semua orang lain disalahkan kecuali para teroris dan rezim diktator yang tentu saja seolah-olah tidak punya kendali sama sekali. Ini adalah seseorang yang berkampanye bersama Hasan Piker, seorang pria yang mengatakan orang Amerika pantas mendapatkan si 11 yang membela Hamas dan secara terang-terangan menyerukan kekerasan politik. Dan sebagai pengingat, dia sendiri telah mengklaim bahwa senjata pertahanan memberi Israel dalih untuk melakukan genosida di Gaza dan pembersihan etnis di Lebanon. Dia juga sebelumnya pernah menggambarkan 11 September sebagai akibat yang tak terhindarkan dari tindakan Amerika. Dan dia juga mengatakan bahwa peristiwa 7 Oktober adalah akibat yang tak terhindarkan dari apartheid. Pertama, wanita ini berpikir bahwa sebuah negara dengan 2 juta warga Arab yang setara di bawah hukum itu apartheid? Serius? Terakhir kali saya cek, tidak ada yang tak terhindarkan tentang 19 teroris yang dengan sengaja menerbangkan pesawat ke gedung-gedung. Tidak ada yang tak terhindarkan tentang Hamas yang menyeberangi perbatasan, membantai keluarga, memperkosa perempuan, membakar orang hidup-hidup, dan menculik ratusan sandera. Tidak. Itu adalah pilihan, bukan sesuatu yang tak terhindarkan. Dan inilah yang menurut saya sangat beracun dari omong kosong ideologi dunia ketiga ala Milad. Itu secara konsisten menghilangkan tanggung jawab moral dari para teroris sambil meletakkan beban moral yang mustahil pada negara-negara demokrasi yang mereka serang. Itu bukan aktivisme hak asasi manusia atau semacam ideologi yang logis atau bermoral. Justru kebalikannya, itu berbahaya. Karena jika kamu terus mengatakan kepada orang-orang bahwa terorisme itu tak terhindarkan, kamu membebaskan mereka dari tanggung jawab atas tindakan mereka dan pada akhirnya mendukung runtuhnya tatanan sosial. Dan itulah yang persis kita lihat didukung oleh para kandidat DSA ini. Mereka tidak berusaha membuat Amerika menjadi lebih baik. Mereka ingin menghancurkannya dan membangun utopia sosialis yang fantastis. Sadarlah Amerika,
Dan akhirnya, seperti biasa, saya ingin mengakhiri dengan catatan positif lewat kabar baik kita minggu ini. Dan sorotan positif minggu ini jatuh kepada NGO Monitor. Minggu ini mereka merilis apa yang menurut saya adalah salah satu laporan terpenting sejak 7 Oktober. Karena laporan ini melakukan sesuatu yang sebagian besar media enggan lakukan. Laporan ini mengarahkan kembali sorotan kepada salah satu organisasi yang telah berperan lebih besar daripada hampir siapapun dalam membentuk pandangan dunia tentang perang ini. Sekarang memang ada beberapa, tapi ini jelas salah satunya. Saya sedang membicarakan tentang Dokter Tanpa Batas atau MSF. Selama hampir 2 tahun, mereka diperlakukan sebagai semacam otoritas moral dan mereka telah menuduh Israel melakukan genosida. Dan ketika mereka melakukannya, hal itu dikutip dan diulang di media, di PBB, dan disuarakan di seluruh dunia. Tapi siapa sebenarnya orang-orang yang membuat tuduhan ini? NGO Monitor baru saja mengungkap puluhan unggahan publik oleh staf dan afiliasi MSF yang secara eksplisit memuji serangan pada 7 Oktober. Itu memuliakan Hamas, mempromosikan retorika antisemit, dan menyebarkan beberapa propaganda anti-Israel paling ekstrim yang ada di internet saat ini. Sebagai contoh, salah satu unggahan publik yang disorot dalam laporan tersebut menunjukkan seorang individu yang berafiliasi dengan MSF membagikan pesan di media sosial yang berbunyi, "Hari ini perlawanan telah menunjukkan kepada dunia seperti apa keberanian sejati itu." Inilah arti dari pembebasan, merujuk pada peristiwa 7 Oktober. Unggahan ini tentu saja disertai dengan gambar-gambar dari pembantaian dan tagar yang memuji Hamas. Laporan tersebut juga merinci bagaimana MSF membutuhkan waktu 3 hari untuk secara terbuka mengakui bahwa Hamas memang melakukan pembantaian pada 7 Oktober, sementara mereka langsung mengeluarkan pernyataan publik yang menuduh Israel atas peristiwa-peristiwa yang masih berlangsung selama perang ini. MSF juga berulang kali menuduh Israel melakukan genosida secara sistematis mengabaikan penggunaan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur sipil lainnya oleh Hamas untuk tujuan militer. Semua ini terjadi meskipun mereka tahu bahwa Hamas beroperasi di dalam sistem kesehatan Gaza. Sekarang setelah membaca laporan ini, saya punya banyak pertanyaan untuk MSF. Dan sejujurnya, setiap jurnalis yang telah mengutip mereka selama 2 tahun terakhir juga seharusnya punya pertanyaan yang sama. Dan ini hanyalah salah satu contoh lagi bagaimana begitu banyak lembaga internasional ini dipenuhi oleh kebencian terhadap Yahudi dan korupsi. Untungnya, kita punya kelompok seperti NGO Monitor yang bekerja untuk membongkar mereka. Nah, itu saja untuk minggu ini di Axis of Truth. Dan seperti biasa, jika Anda punya informasi atau cerita, silakan hubungi saya di X dengan nama Emily K. Schrader atau di Instagram dengan nama Emily in Tel Aviv. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa minggu depan di sini di JNS.